drama hukum selebriti kontroversial Nikita Mirzani kembali bergulir. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 28 Mei 2025 secara resmi menyatakan berkas perkara kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya terhadap pengusaha skincare Reza Gladys telah lengkap alias P21. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Nyai, sapaan akrab Nikita, akan segera duduk di kursi pesakitan. Pengumuman P21 tersebut juga sontak menjadi perbincangan panas mengingat kasusnya telah menyita perhatian publik selama berbulan-bulan, mulai dari saling sindir di media sosial hingga penahanan Nikita yang penuh drama di Polda Metro Jaya. Bahwasanya sejak tanggal 28 Mei, Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21, artinya ada pernyataan dari JPU pada prinsip bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material tinggal layak untuk dimintakan pertanggungan atau disidangkan di depan majelis. Itu kira-kira. Sampai detik ini saya belum terima surat apapun. Kalau dari pihak Kejati kan bilang katanya Surat saya belum menerima surat. sudah P21 bang, sedikit aja bang. Gimana bang? Artinya sudah siap. Iya, sudah siap disidangkan bang. Gimana bang? Bang sedikit dong bang. Diperpanjang 30 hari bang. Aja bang, gimana bang? Bang, Bang Fahmi dikit dong. Iya bang, maksudnya sedikit aja bang. Dengerin itu. Iya, maksud Itu dengerin. responnya aja gimana bang? Namun di tengah kesiapan berkas tersebut ada kendala yang membuat proses selanjutnya terganjal. Tahap 2 yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti belum dapat terlaksana. Alasannya kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang dikabarkan menurun drastis dan membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya Nikitanya itu lagi dalam proses dirawat di rumah sakit Polri atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya padanya. Dalam kondisi sakit seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan tersangka. Informasi terakhir begitu. Perkapan? Informasi yang saya dapat sebelum kita kontak ini, saya pastikan bahwa informasi itu dari penyidik sumbernya, bahwa sakitnya kapan saya pastikan kita akan Coba tanya di dalam. Tapi lihat gimana bang? Iya bang. Hah? Iya bang. Saya nggak ngelihat, saya kan besok aja. Tapi kan kita ada di dalam bang. Apa? Kan kita emang ada di dalam kan, nggak sakit ya bang ya, nggak dipindahkan ke RS Polri. Bang nggak ada apa. Oh nggak ada. Saya mau ke masjid dulu. Berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Menanggapi status P21 Nikita, tim kuasa hukum Reza Gladys menunjukkan keyakinan penuh akan kelanjutan proses hukum. Dalam sebuah kesempatan, mereka menegaskan bahwa kelengkapan berkas perkara adalah hal yang wajar dan sudah diprediksi. Mereka juga menepis keraguan sebagian pihak yang sempat meragukan kelengkapan berkas, menganggap bahwa pandangan tersebut sangatlah keliru. Terhadap itu, ya kami berpendapat ini hal yang wajar ya. Karena dari awal kan kami sudah yakin dan percaya bahwa kedua tersangka ini akan sangat dengan gampang untuk
untuk di P21-kan karena menurut kita bahwa alat bukti itu sudah terlengkapi. Begitu juga dengan berkas-berkas sebagaimana petunjuk jaksa yang dikaitkan dengan pasal 138 KUHP. Tetapi kalau kemudian ada juga yang kemarin menyatakan ini tidak akan P21 dan ini akan bebas dan sebagainya, kan kami sudah sampaikan. Itulah pendapat yang sangat keliru. Ya, mungkin rekan-rekan sejawat kami mempunyai ilmu lebih tinggi tapi ketinggian seperti itu ya. Dan kita tinggal menunggu dari pihak penyidik kapan mau dilaksanakan P21 tahap 2-nya. Alasan penahanan sebenarnya semenjak P21 itu ya JPU berharap ini segera dilimpahkan kan, sehingga jaksa akan mempermudah untuk menyusun dakwaan, untuk dilimpahkan ke pengadilan, minta jadwal sidang, minta penetapan majelis dan hari sidangnya. Itu kan mempercepat proses persidangan. Tapi kondisi tersangka ini kan masih sakit, jadi kita juga tidak bisa pastikan. Penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang asistennya sendiri? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk apa namanya? NM-nya. Ya berarti kan harus bareng ya. Iya. Dua-duanya harus bareng. Pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Kalau sakit statusnya normalnya dipantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum, belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan di tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti, beralihlah dia ke tahanannya JPU ya, dihitung lagi. Tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat, hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Namun tim kuasa hukum Reza Gladys juga menyuarakan ketidakpuasan terkait jumlah tersangka. Mereka mengungkapkan bahwa laporan klien mereka sebenarnya ditujukan kepada 4 orang. Namun setelah gelar perkara, hanya 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kekecewaan tersebut bahkan mengarah pada dugaan obstruction of justice atau penghalang-halangan penyidikan. Mereka juga telah meminta gelar perkara khusus, berharap penyidik dapat menjelaskan kendala terkait P19 yang lama dan hasil bukti forensik yang mungkin melibatkan 2 terlapor lainnya. Laporan klien kami itu terhadap 4 orang. Ya, saya tegaskan kembali, terhadap 4 orang dan terhadap 4 peristiwa hukum. Yang jadi persoalan kan nih, setelah dilakukan gelar perkara di tingkat sidik, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 2 orang. Kalau dipertanyakan apakah klien kami itu merasa puas, tentu tidak. Ya, dari awal saya sampaikan, kalau kemudian ditetapkan ini P21, itu wajar. Nah itu dia, yang sampai dengan sekarang kan kami belum dapat informasi dari pihak penyidik ya. Sebenarnya adalah kalau dalam ketentuan hukum acara kan klien kami itu harus mendapatkan pemberitahuan melalui SP2HP, ya seperti itu. Ya baik dalam hukum acara, dalam Perkap 6 2016 itu diatur, tapi sampai dengan sekarang itu kan tidak kami peroleh. Jadi kalaupun dari awal kami sampaikan dugaan kami adalah merupakan obstruction of justice, ini semakin menguat kan. Tetapi sebenarnya untuk mengungkap dalam proses penyidikan kan kami sudah buat permohonan gelar perkara khusus ya, Dumas kami sekitar kurang lebih seminggu lalu ya. Jadi kami berharap dalam pelaksanaan gelar perkara khusus itu penyidik dapat menyebutkan apa kendala-kendalanya sehingga kemudian ini P19-nya begitu lama. Yang kedua, kami akan meminta ya, dalam hal ini dibuka hasil lab forensiknya. Itu akan tertera gitu bagaimana keterkaitan antara yang dilaporkan klien kami 4 orang ini dan 4 peristiwa yang kami sebutkan. Sepertinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib petunjuk dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang ada dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa itu di persidangan sama-sama nanti saksi bersama.
Bukan hanya Nikita, sang asisten Ismail Marzuki yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga belum dilakukan pelimpahan tahap 2 meskipun tidak sakit. Namun, menurut pihak kejaksaan, idealnya proses tersebut harus dilakukan secara bersamaan untuk kedua tersangka. Masa penahanan pun bahkan diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Nikita dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ancaman hukumannya pun tak main-main, yakni untuk TPPU bahkan bisa mencapai 20 tahun penjara. Penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang itu asistennya Ismail? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk apa namanya? NM. Ya berarti kan harus bareng ya. Iya. Dua-duanya harus bareng. Pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Kan ada penahanannya nanti. Ini kan perpanjang lagi 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir. 30 hari lagi. Iya, betul. Dari perpanjangan PN kedua atau ketiga saya nggak bisa pastikan. Tapi itu dipastikan perpanjangan. Bang, ini kan perpanjangan durasinya 30 hari. Oh, perpanjangan penahanan. Nanti kita lihat masih ada peluang perpanjangan penahanan lagi nggak yang punya penyidik. Kalau ada, ya perpanjang lagi. Saya berkeyakinan ya sebelum habis ini ya mudah-mudahan ya bisa diselesaikan atau dilaksanakan setidak-tidaknya tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Jadi itu kan wajib ya, itu hukum acara ya, di pasal 29 ayat 1 huruf B dan kemudian ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan dengan ancaman di atas 9 tahun itu ada beberapa tahapan masa penahanan. 20 hari pertama, kemudian diperpanjang 40 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Nah ini kan 30 hari terakhir kan itu berakhir tanggal 2 Juni. Nah kalau misalkan dianggap belum juga dilengkapi berkasnya, itu wajib secara otomatis diperpanjang kembali sampai 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Itu tidak ada persoalan lah seperti itu. Di tengah kasus pidana yang menjeratnya, Nikita Mirzani diketahui juga melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut ganti rugi hingga 100 miliar rupiah. Gugatan ini didasarkan pada klaim Nikita bahwa uang 4 miliar yang ia terima dari Reza adalah bentuk kerjasama bisnis atau endorsement produk, bukan pemerasan seperti yang dituduhkan. Jika dalam persidangan perdana terbukti ada unsur pemerasan, hal itu tentu akan melemahkan klaim Nikita tentang Wan Prestasi di persidangan perdata. Sebaliknya, jika Nikita berhasil membuktikan adanya perjanjian yang dilanggar oleh Reza, itu bisa menjadi poin kuat baginya di kasus perdata, terlepas dari kasus pidananya. Dalam kasus ini ada 3 kelompok uang. Kelompok pertama itu 4M, yang katanya uang tutup mulut, pemerasan, ya. Itu yang sekarang tadi dibahas sudah menjadi P21, ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok uang 100M, ya. Dengan ditetapkan P21 ini berarti itu 100M-nya lunas, ya. Kan kemarin sudah saya bahas juga ya, karena P21 berarti kan itu yang 100M-nya lunas. Ada lagi 4M masalah Wan Prestasi. Kami sudah selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian, baik tulisan, baik lisan. Ya. Apalagi dia mengatakan selalu kalau menyampaikan kepada media, ya lisan ya. Ini zaman now ini, kalau zaman dulu sih iya belum ada pulpen, belum ada kertas, jadi orang itu komunikasinya lisan. Tapi zaman sekarang ini kan ada pulpen, ada kertas, harusnya kan perjanjian ditulis, ya. Kalau memang bisa buktikan kita akan kasih. Kalau dimenangkan oleh hakim kita kasih apa? Sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begini ya Pak. Iya, tindak pidana dugaan tindak pidana, tindak pemerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu.